Dan ternyata tugas kerjanya ini dipalsukan, seharusnya beliau cuti tapi beliau malah terbang di penerbangan yang sama dengan Pak Munir. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Dan untuk kalian yang baru di channel ini, hai, salam kenal. Gua host di channel Ruang Gelap yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kasus Munir yang akan segera kadaluarsa tahun depan. Yang berarti, tahun depan kasus Munir tidak bisa lagi diadili. Ini benar-benar menyeramkan banget karena Munir tentu saja berhak untuk mendapatkan justice atau keadilan, dan juga keluarga dan orang-orang terdekatnya itu butuh banget closure atas kasus yang menimpa Munir. Nah, kenapa juga gue tertarik untuk membahas kasus ini? Karena seperti yang kita ketahui baru-baru aja, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe yang bernama Helmut Hontong ditemukan meninggal dunia di dalam pesawat dalam keadaan yang sama dengan Munir. Dan ini tentu aja menjadi sinyal dan secara enggak langsung membuat ngeri orang-orang yang ingin melakukan kebaikan dan juga menegakkan suara mereka di pemerintahan kita. Kalau Munir adalah seorang pejuang HAM bagi masyarakat yang tertindas, Pak Helmut Hontong ditemukan meninggal dunia di dalam pesawat setelah menolak perizinan tambang emas di Kepulauan Sangihe. Sebenarnya alasan kenapa Pak Helmut meninggal tuh masih belum bisa diungkapkan, apakah meninggal secara alami atau ada hal-hal lain. Tapi nggak bisa kita pungkiri, lagi-lagi kita diingatkan dengan rasa trauma kita terhadap apa yang terjadi pada Pak Munir yang dibunuh di dalam penerbangannya menuju Belanda pada tahun 2004 lalu. Dan karena sudah banyak juga cerita tentang Munir yang kita dengar, kali ini gue mencoba untuk mengangkat cerita dari perspektif teman-teman, terutama salah satu teman Pak Munir yang bernama Ibu Sri yang seharusnya menjemput Pak Munir di Bandara Schiphol. Cerita yang sangat bagus yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. So, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Munir Said Thalib lahir di Malang pada tanggal 8 Desember 1965. Dia merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara dari pasangan Said Thalib dan Jamila. Dari SMP, Pak Munir sudah dikenal sebagai anak yang sangat pemberani. Dulu ada tetangga, nenek-nenek yang tinggal sendirian, dan suatu hari nenek ini meninggal dunia. Nah, banyak orang yang ngelihat kejadian ini dan mulai berbisik-bisik. Mereka tuh curiga jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi pada si nenek. Nenek menjadi korban kekerasan atau korban penindasan. Nah, nggak ada orang yang berani ngelapor ke polisi kecuali Pak Munir. Satu-satunya anak SMP yang ngelapor ke polisi atas dugaan terhadap kasus meninggalnya si nenek. Jadi dari sini kita udah bisa lihat Pak Munir dari kecil tuh nggak bisa ngeliat orang ditindas dan nggak mendapatkan keadilan. Setelah tamat SMA, Pak Munir memutuskan untuk kuliah di jurusan hukum di Universitas Brawijaya, di mana di sana dia menjadi mahasiswa yang sangat aktif berorganisasi dan juga merupakan aktivis mahasiswa. Nah, di lingkungan kampusnya, Pak Munir nih semakin berpikir secara kritis karena dia melihat banyak hal yang terjadi, melek, dan juga banyak berdiskusi, bertukar pikiran dengan senior-senior dan mahasiswa-mahasiswa lain yang merasakan hal yang sama. Setelah lulus dari kuliah, Pak Munir bekerja di LBH Surabaya, di mana dia terus memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas. Di kantor, dia bertemu dengan Ibu Suciwati. Mereka lalu menikah dan memiliki 2 anak. Nah, bersama Ibu Suciwati, Pak Munir bersama teman-temannya mendirikan Kontras, yaitu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Pak Munir ini agresif banget, dia sangat berani meskipun orang yang ditantang sama dia adalah orang-orang petinggi. Dan kasus-kasus yang dia tangani ini kasus kelas berat guys, musuhnya bukan main. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah dia selesaikan adalah hilangnya 24 aktivis mahasiswa di Jakarta, pembunuhan besar-besaran terhadap masyarakat sipil di Tanjung Priok, dan penembakan mahasiswa di Semanggi. Termasuk juga beliau sempat memperjuangkan kasus Marsina, jadi benar-benar kasus kelas berat. Jadi nggak aneh kalau beliau ini sangat dikenal dan juga sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Nah, di tahun 2004, Pak Munir bersiap-siap untuk melanjutkan studi S2-nya ke Belanda. Beliau dapat beasiswa dan seharusnya terbang di bulan September.
Nah, Pak Munir sempat ditawari untuk naik pesawat Belanda, yaitu pesawat KLM. Tapi beliau nolak. Beliau bilang, wah kita kan punya Garuda nih, karya anak bangsa. Pakai Garuda aja. Jadi pada akhirnya Pak Munir memutuskan untuk terbang dengan pesawat Garuda. Dengan rute perjalanan transit di Changi Airport, Singapura, baru nanti terbang lagi ke Schiphol, Belanda. Niat baik yang sayangnya malah mengkhianati Pak Munir sendiri. Nah, sekarang kita pindah menceritakan kisah Pak Munir dari sisi Bu Sri. Ibu Sri ini adalah salah satu sahabat dari Pak Munir. Beliau merupakan warga Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Jadi suaminya ini orang Belanda. Pada tanggal 3 September, Bu Sri menerima SMS dari salah satu teman mereka, yaitu Ibu Pungki, yang mengatakan Pak Munir akan datang ke Belanda di tanggal 7 September. Secara spesifik, Bu Pungki meminta Bu Sri untuk menjemput Pak Munir di bandara. Padahal Pak Munir ini adalah orang yang sangat mandiri dan dari dulu kalau pergi ke luar negeri sendirian tuh nggak pernah dijemput-jemput. Tapi pada saat itu nggak tahu kenapa Ibu Pungki tuh ngotot banget, pokoknya Ibu Sri harus jemput Pak Munir di bandara. Nah, Bu Sri sendiri seneng dong, dia udah lama nggak ketemu dengan Pak Munir. Karena waktu terakhir mereka ketemu itu saat Pak Munir mendatangi pernikahannya. Bu Sri tentu aja langsung menghubungi Pak Munir dan bilang, Munir, lu kenapa sih nggak ngasih tahu gua kalau lu mau ke Belanda? Kenapa gua taunya dari Bu Pungki? Dan di sini Pak Munir bilang, ya udahlah nggak usah susah-susah jemput. Tapi Bu Sri tetap ngotot, ya hitung-hitung silaturahmi dan reuni, kapan lagi bisa ketemu. Jadi satu hari di malam sebelum Pak Munir terbang, yaitu di tanggal 6 September, Bu Sri itu sama suaminya nyari-nyari foto pernikahan mereka. Bu Sri pengen ngasih Pak Munir foto di mana Pak Munir, Bu Suci, dan beberapa teman mereka foto bareng di acara nikahan itu. Dan disinilah Bu Sri juga cerita ke suaminya yang bernama Leo bahwa Pak Munir ini adalah aktivis Indonesia yang sangat terkenal dan juga dibanggakan. Nah, besok harinya di tanggal 7 September 2004, Bu Sri diantar suaminya ke stasiun lalu sendirian naik kereta menuju bandara menjemput Pak Munir yang harusnya tuh bakal sampai sebentar lagi. Nah, nggak lama nunggu, papan pengumuman di bandara itu menunjukkan pesawat Garuda Indonesia baru aja mendarat dari Singapura. Bu Sri udah siap-siap nih, dia udah siapin roti tuna untuk Pak Munir, siapin foto pernikahannya untuk dikasihin sebagai hadiah. Pokoknya udah nggak sabar banget. Tapi dia nunggu-nunggu tuh nggak ada satu orang pun yang keluar. Jadi dia mikir, paling ngantri di custom, imigrasi. Tapi nggak lama kemudian ada pengumuman dalam bahasa Belanda yang menyebut nama Pak Munir dan juga information desk. Nah, disitulah Bu Sri bingung. Ini Pak Munir aja belum keluar, ngapain dia dipanggil untuk ke information desk? Waktu itu kemampuan Bu Sri dalam berbahasa Belanda itu masih belum fasih. Jadi beliau nggak ngerti kalau sebenarnya artinya siapapun yang menjemput Pak Munir diminta untuk datang ke information desk. Jadi Bu Sri ini masih tetap diem aja di depan pintu kedatangan. Nah, nggak lama kemudian barulah ada muka-muka orang Indonesia keluar dari pintu. Dan di situ Bu Sri mikir, ini bentar lagi nih Pak Munir pasti bakal keluar pakai troli cengar-cengir senyum-senyum. Tapi ditungguin 1, 2, 3 sampai sepi, gak ada sama sekali Pak Munir di situ. Pak Munir tetap gak kelihatan. Dan gak lama kemudian Bu Sri menerima telepon dari Jakarta, dari Bu Pungki. Disitulah dikabarkan oleh Bu Pungki, mereka baru aja dapat kabar Pak Munir meninggal dunia di dalam pesawat. Di situ Bu Sri masih nggak percaya, jadi dia langsung pergi ke information desk dan di situ information desk bilang Bu Sri diminta untuk langsung konfirmasi ke pihak Garuda. Di situ Bu Sri juga ditemani oleh 2 detektif Belanda yang namanya tuh panjang dan gue nggak bisa sebutin. Dan 2 detektif ini juga mengkonfirmasi bahwa Pak Munir meninggal dunia. Bu Sri ini ditanya-tanyai oleh detektif, kamu ini siapa? Oh, saya temannya. Terus untuk membuktikan bahwa Bu Sri memang kenal dengan Pak Munir, Bu Sri menunjukkan foto pernikahannya, itu ada Pak Munir fotonya di situ. Jadi detektif bilang, ya udah kamu masuk dulu, kita mau ngobrol. Diajakinlah dia ngobrol dengan 2 detektif ini. Di situ ditanya-tanyain lah Pak Munir ini kerjanya apa, ngapain aja, punya musuh apa enggak. Dan Bu Sri ini langsung bilang, Pak Munir ini aktivis Indonesia yang bisa dibilang kontroversial lah. Udah berkali-kali dia ini diancam dibunuh, diancam di rumah orang tuanya dikasih bom. Dan memang merupakan tokoh aktivis yang kontroversial tadi.
Mendengar cerita dari Bu Sri, para detektif ini jadi memutuskan untuk melakukan autopsi terhadap Pak Munir. Padahal guys, setiap tahunnya itu ada 200 kematian di dalam pesawat dan kebanyakan itu yang meninggal jasadnya langsung dikirim ke negara masing-masing. Kalau orang Indonesia biasanya jenazahnya langsung dikirim ke KBRI terus langsung dikirim pulang ke Indonesia. Tapi gara-gara penjelasan dari Bu Sri yang menceritakan tentang Pak Munir ini, kepolisian Belanda memutuskan untuk melakukan autopsi, baik disetujui atau tidak disetujui oleh keluarga, dan jenazah Pak Munir tidak boleh dilihat oleh orang sembarangan, benar-benar diamankan supaya untuk memastikan gak ada kejanggalan sama sekali. Dan bisa dibilang ini mungkin merupakan takdir dari Allah, takdir Tuhan. Kalau aja Bu Sri nggak menjemput Pak Munir, mungkin kepolisian Belanda sama sekali nggak akan mengautopsi dan kematian Pak Munir mungkin akan sangat berbeda dengan yang kita ketahui pada hari ini. Nah, setelah konfirmasi, ngobrol, akhirnya Bu Sri diizinkan untuk bertemu dengan jenazah Pak Munir untuk mengkonfirmasi apakah jenazah memang Pak Munir atau bukan. Nah, polisi juga nggak membiarkan Bu Sri untuk masuk sendirian. Dia dimintain membawa suaminya, dan suaminya duluan yang diajak untuk masuk supaya Bu Sri nggak terlalu histeris. Jadi begitu Bu Sri masuk, suaminya udah ada di sebelah mayat Pak Munir dan bilang bahwa benar itu Pak Munir. Dan disitulah Bu Sri langsung nangis, nggak percaya dan ngerasa benar-benar sedih karena dia nggak pernah menyangka dia akan menjemput Pak Munir tapi dalam keadaan yang sudah meninggal. Anyways, pada saat itu belum ada satu orang pun yang tahu bahwa Pak Munir meninggal karena dibunuh. Semuanya masih mengira mungkin Pak Munir sakit karena memang sebelum penerbangan Pak Munir tuh sempat sakit. Beliau juga dikenal sering banget menunda makan gak teratur karena kerja terus. Bahkan pernah kolaps masuk rumah sakit juga masih kerja karena dia nggak mau berhenti memperjuangkan apa yang ingin dia perjuangkan. Bu Suciwati baru tahu Pak Munir meninggal dari teman dekat mereka yang bernama Usman. Jadi Pak Usman sempat nelfon Bu Suci dan nanya, kamu udah dikabarin belum tentang Munir? Terus Bu Suci bingung, kabar maksudnya apa? Dan Pak Usman tuh kaget juga karena kok istrinya nggak dikasih tahu. Jadi Pak Usman bilang, nantilah aku datang ke rumah kamu, nanti aku jelasin ada apa. Dan disitulah Bu Suci baru tahu dan mereka mengadakan tahlilan. Di malam tahlilan itu banyak orang yang datang, berkabung, sedih. Dan salah satu orang yang menghadiri acara ini adalah suami dari Bu Megawati. Beliau menawarkan untuk memberi tiket penerbangan menuju Belanda untuk menjemput jenazah Pak Munir. Tapi nggak tahu kenapa saat itu banyak orang yang udah feeling ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Mereka masih nggak tahu guys, Pak Munir dibunuh, belum ada bukti sama sekali. Mereka cuma ngerasa kayaknya ada sesuatu yang aneh. Jadi keluarga dari pihak Pak Munir memutuskan untuk tidak menerima tiket dari suami Bu Megawati. Mereka ngerasa nggak pengen mencampur tangankan politik di dalam meninggalnya Pak Munir. Mereka pengen pure Pak Munir yang handle mereka aja. Jadi berangkatlah Bu Suci, Pak Usman, dan beberapa orang lain termasuk juga pihak yang memberikan beasiswa terhadap Pak Munir ke Belanda untuk menjemput jenazah Pak Munir. Di situ begitu mereka turun pesawat, sudah ada banyak banget polisi dan juga petugas yang nunggu mereka. Begitu keluar dari pesawat langsung digiring, dan saat itu juga Bu Suci dan Pak Usman ini udah ngerasa ini udah pasti ada yang nggak beres. Mereka udah ngerasa nggak enak kalau misalnya Pak Munir meninggal. Secara wajar kenapa mereka sampai digiring oleh polisi. Dan begitu mereka sampai, mereka tuh satu persatu diinterogasi terlebih dahulu. Diverifikasi siapa, latar belakangnya, keterlibatannya dengan Pak Munir, barulah mereka diizinkan untuk bertemu dengan Ibu Sri. Disitulah tangis mereka pecah dan akhirnya mereka bisa melihat jenazah Pak Munir. Nah, dibawalah jenazah Pak Munir kembali ke Indonesia. Pak Munir dikuburkan, lalu 2 bulan kemudian barulah pihak Belanda mengeluarkan hasil autopsi mereka dan menyatakan Pak Munir meninggal karena keracunan senyawa arsenik. Dan atas keterangan ini, barulah kepolisian Indonesia melakukan pencarian siapa yang melakukan hal ini terhadap Pak Munir. Dan gak lama kemudian, di bulan Maret 2005, polisi menetapkan 3 tersangka, yaitu Polikarpus Budihari Priyanto yang merupakan pilot pesawat Garuda yang sempat terbang dari perjalanan ke Jakarta menuju Singapura, dan ternyata tugas kerjanya ini dipalsukan, seharusnya beliau cuti tapi beliau malah terbang di penerbangan yang sama dengan Pak Munir.
dan 2 pramugari yang dianggap bekerja sama dengan Polikarpus untuk meracuni jus jeruk yang dipesan oleh Pak Munir di dalam pesawat. Ada banyak teori-teori tentang bagaimana Pak Munir diracuni oleh Polikarpus, tapi semuanya masih nggak jelas guys. Yang kita ketahui, Pak Polikarpus terbukti memalsukan dokumen untuk kembali ke Indonesia. Dan akhirnya dijatuhi hukuman 14 tahun di penjara. Pernah diungkapkan di Wikileaks pada 28 November 2010, ternyata salah satu anggota petinggi Badan Intelijen Negara itu memiliki cukup banyak bukti terlibat dengan Polikarpus dan juga kasus pembunuhan Munir. Katanya, petinggi Badan Intelijen Negara atau BIN ini memiliki catatan menelpon Polikarpus sebanyak 26 kali dan juga katanya sebenarnya ada rekaman suara percakapan antara Polikarpus dan juga petinggi BIN ini yang terekam tetapi tidak pernah dipublikasi. Apalagi Polikarpus dikatakan sempat menghubungi Pak Munir sebelum naik pesawat untuk memastikan Pak Munir bakal terbang menggunakan maskapai Garuda menuju Belanda di tanggal 7 September 2004. Nah, terseretnya nama Polikarpus juga menyeret nama Direktur Garuda Indonesia, yaitu Pak Indra Setiawan. Karena beliaulah yang menandatangani surat tugas Polikarpus untuk ikut dalam pesawat Garuda yang dinaiki oleh Pak Munir di hari itu. Nah, menurut Pak Indra, dia sama sekali nggak tahu kalau Polikarpus punya rencana membunuh Pak Munir. Menurut kesaksian Pak Indra, dia mendapat informasi dari Badan Intelijen Negara untuk menandatangani surat tugas Polikarpus. Salah satu nama petinggi Badan Intelijen Negara juga ikut termasuk ke dalam kasus ini, tapi nggak pernah diadili. Nah, bagaimana detail kronologi Polikarpus membunuh Pak Munir itu nggak pernah kita ketahui, karena Pak Polikarpus sendiri dituduh sebagai pembunuh akibat surat pemalsuan yang dia buat dan karena keanehan-keanehan yang tadi sudah gue ceritakan. Polikarpus dijatuhi hukuman 14 tahun di penjara akibat tuduhan menjadi pembunuh Pak Munir dan juga pemalsuan dokumen. Sedangkan Pak Indra yang menandatangani surat juga masuk penjara selama 1 tahun. 2 pramugari yang tadi disebut, kita nggak pernah tahu kabarnya gimana. Harusnya Polikarpus dibebaskan di tahun 2018, tetapi di 2014 tadi dia sudah dibebaskan secara bersyarat. Dan by the way, dia langsung diangkat menjadi wakil direktur salah satu perusahaan penerbangan. Nah, meskipun Pak Munir dikenal sebagai orang yang berjuang menegakkan HAM masyarakat sipil dan masyarakat kecil, beliau juga sebenarnya sering banget membantu keluarga Polri atau TNI yang ditindas. Misalnya, ada anggota keluarga mereka yang dikirim untuk pergi ke suatu daerah, terus gak pulang-pulang. Itu Pak Munir juga bantuin guys. Jadi dia ini bukan musuh aparat negara, dia benar-benar kritis. Kalau dia anggap orang itu butuh bantuan dan disalahgunakan, terjadi pelanggaran HAM, beliau pasti membela. Menegakkan keadilan untuk Pak Munir dan keluarganya sangat-sangat penting. Karena kalau kita gagal menegakkan keadilan terhadap beliau, kita semua tahu bahwa Indonesia dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik saja. Kasus Pak Munir ini adalah kasus yang bisa dibilang internasional. Salah satu orang yang sangat terkenal juga. Dan sudah ada 2 presiden yang mencoba untuk menguak kasus ini masih tetap tidak diungkapkan. Kalau kasus Pak Munir tidak bisa terkuak, yang paling kita takutkan adalah tidak akan ada lagi Munir-Munir selanjutnya di masa depan yang padahal sangat kita butuhkan. Penegakan HAM di Indonesia sendiri masih menjadi hal yang sering dikritik karena penerapannya yang masih kurang dan banyak aktivis HAM yang dianggap sebagai musuh pemerintah sampai sekarang. Sama seperti apa yang dilakukan Munir. Padahal apa yang mereka ingin lakukan itu bukan menentang pemerintah tetapi membela rakyat yang ditindas. Gak terselesaikannya Pak Munir tidak diselesaikan, bisa kita bilang munculnya kasus baru seperti kematian Pak Helmut, bisa dibilang akan menjadi pengingat bahwa hukum seringkali gagal menegakkan keadilan. Dan kalau orang-orang besar seperti mereka saja bisa dicurangi oleh keadilan, apalagi masyarakat kecil seperti kita. Sampai di sini dulu guys cerita kita pada kali ini. Thank you so much untuk kalian semua yang sudah mendukung Ruang Gelap. Kurang dan lebih gua mohon maaf, apabila ada kekeliruan juga gua mohon maaf. Video ini pure cuman untuk mengingatkan kita kembali untuk tidak lupa dengan kasus Pak Munir dan ikut membantu. Informasi dan cerita juga gue dapatkan dari podcast Kejar Paket Pintar. Podcast yang bener-bener bagus banget. Ini nggak sponsor sama sekali.
Tapi emang kasus yang dibahas di Kejar Paket Pintar itu kasus-kasus yang sangat sensitif dan juga berbobot banget guys. Gua saranin untuk kalian cek podcastnya. Dan untuk episode Munir, mereka bekerja sama dengan Museum HAM Omah Munir dan Amnesty International Indonesia. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini guys. See you on the next video. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan. Sangat berarti bagi keluarga, teman-teman, dan bangsa Indonesia dukungan kalian untuk menegakkan keadilan untuk Pak Munir. Please, please, please stay safe and stay alive.